Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Dan saya kaget di acara itu, yang katanya Maulud Nabi, isi ceramahnya sampah. Mencaci maki, ngotot, sok preman. Gak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang gak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Siapa Anda? Mau nantang sok preman. Saya sedikit gak ada yang takut dengan Anda semua. Kalau Anda berasa mau jihad, saya juga mau jihad. Malu dikit lah, Anda ini numpang di Indonesia juga nih. Petantang, petenteng, terus gaduh. Orang Arab Habib ini buat gaduh. Yang sadarlah, jangan hinakan Nabi Muhammad. Akhirnya karena perilaku Anda, orang mencaci maki. Dilecehkan tuh yang namanya keturunan Nabi Muhammad. Enggak salah mereka. Karena kalau lihat Habib-Habib yang begini, ya siapa mau ikut melecehkan? Jangan Anda pengaruhin orang kampung lah. Dan saya minta nih semua, jangan terlalu menggonggong memeluk utama Habib. Tidak ada, sama. Tidak ada lebihnya. Ini juga saya minta kepada aparatur hukum, penegak hukum. Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Pakai mau nantang siapa? Loh, Rizik itu di penjara. Yang memenjarakan itu negara. Anda mau perangin? Hah? Mau ngelawan TNI? Mau ngelawan Kasat Dudu? Mau Dewan Andika? Rakyat semua juga turun tangan akan melawan Anda. Anda jangan sok merasa umat Anda banyak. Siapa sih? Saya tahu. Orang kampung-kampung tuh, lagaknya sok pakai jaket ini, pakai topi, rambut kayak iblis, gitu terus mau bilang duriyah Nabi, keturunan Nabi. Saya nggak yakin loh. Kita harus jangan melawan atau menentang kepada alam, ya. Sistem alam itu adalah sistem yang berlaku sepanjang masa. Artinya ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada lembut, ada keras, ya. Ada hak, ada batil, ada haram, ada halal, ada putih, ada hitam. Nah, itu sudah sesuatu yang menjadi alami, ya, sunnatullah di atas bumi ini. Gitu. Oleh karena itu sifat manusia itu berbeda-beda. Ada yang lemah lembut, ada yang kasar tapi benar, ya. Ada yang tengah-tengah di antara itu dan sebagainya. Jadi semuanya itu kalau menurut Ana, ya, kenapa sih Allah Ta'ala itu menciptakan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja sama Sayyidina Utsman? Ada Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali. Abu Bakar lemah lembut, suka menangis, nggak mampu dia itu melihat sebuah kemungkaran, kezaliman, tapi dengan tangisan, dengan lemah lembut dia itu menghilangkannya. Begitu meninggal, dia cuma 2 tahun sekian, diganti sama Sayyidina Umar, 10 tahun lebih. Keras orangnya. Nggak bisa melihat sebuah kebatilan. Anaknya sendiri pun dicambuknya. Karena dia itu telah dijerumuskan oleh sebagian temannya untuk meminum khamar dan sebagainya. Cambuknya. Gitu. Nah, artinya apa? Kenapa kok harus ada Sayyidina Umar? Kok nggak Sayyidina Abu Bakar aja yang lembut? Lalu kemudian datanglah Sayyidina Utsman yang sangat lembut, ya, sama seperti Abu Bakar, lemah lembut, penuh kasih sayang dan sebagainya. Begitu dia meninggal, diganti Sayyidina Ali yang keras orangnya. Nggak bisa melihat sebuah kemungkaran. Maka suatu kemungkaran sama seperti Sayyidina Umar. Maka diterjangnya. Nggak pernah takut pada orang. Bahkan lihat bagaimana Sayyidina Amr bin Abdul Wud, musuh Islam yang paling utama. Yang pernah membunuh 1000 orang. Ketika dia itu, Nabi SAW membuat hondak, parit di kota Madinah. Itu sudah diperkirakan, ya, oleh Salman Farisi tidak bisa dilampaui oleh kuda. Sekalipun, gitu. Nah, jadi sudah diperkirakan. Subhanallah, ini si Amr bin Abdullah itu bisa melampauinya. Dari saking hebatnya, padahal umurnya itu di atas 70 pada waktu itu. Sudah pernah membunuh 1000 orang lebih. Jadi terkenal. Jadi preman, ganas, sadis, dan sebagainya. Gitu. Sehingga ketika dia itu sudah melewati dan kudanya ke bagian atau tempat Nabi SAW dan sahabatnya berkumpul, maka di saat itulah dia menantang duel. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau memenuhi tantangannya? Semuanya diam. Semua tertunduk.
Nggak ada yang berani mengangkat kepala. Kenapa? Saya tahu semuanya siapa Amr bin Abdul Wud. Tapi lihat bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat itu juga spontan dia mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah." Padahal umurnya masih 21, masih muda. Apa kata Nabi Muhammad? "Khalli Ali, innahu la Amr bin Abdul Wud." Dia itu adalah Amr bin Abdul Wud. Kamu diam dulu. Ditawarkan lagi untuk kedua kalinya. Juga seperti itu menundukkan kepala para sahabat. Sayyidina Ali mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah." Aku ya Rasul. Gal, innahu Amr bin Abdul Wud ya Ali. Sampai ketiga kalinya nggak ada yang berani. Hanya saya Ali. Ketika dia mengatakan, "Gal ana ya Rasulullah," dipanggil oleh Nabi SAW, dikasihkan imamahnya Nabi SAW, dipakaikan, lalu berikan pedangnya Nabi kepadanya. Yaitu yang terkenal dengan pedang Zulfikar itu. Sehingga lihat bagaimana Sayyidina Ali itu ketika berduel dengannya. Dia katakan, "Kamu ini adalah seseorang yang terkenal, tidak pernah kasih pilihan kecuali kau pilih yang terbaik." Gal, ya, benar, aku itu orangnya. Kalau gitu aku akan berikan pilihan 3. Apa itu pilihanmu? Yang pertama, kamu pulang aja. Gak usah kamu melawan kami. Nah, apa kata dia? Saya ini datang ke sini untuk menjaga harga diri. Saya datang ke sini untuk membantu golongan kami dan sebagainya. Nah, saya tidak mau. Ada pilihan lain? Pilihan lain, katanya dia. Masuk ke agama Islam. Masuk agama Islam, aku akan peluk kamu. Dan kamu akan bersama kami. Aku tidak ada, dalam pilihanku, dalam hatiku tidak ada yang semacam itu. Kalau begitu, ada pilihan yang terakhir. Apa itu? Ayo kita berduel. Maka dia kaget, marah dia. Ini anak kecil, anak muda, dia itu berani menantangnya. Sehingga dia tanya, siapa kamu? Maka dijawab dengan syairnya yang terkenal. Ana alladzi sammatni ummi Haidara. Akulah yang dinamakan oleh ibuku sebagai Haidara. Haidara itu adalah macan, singa gitu. Jadi nggak ada takutnya ini beliau. Sampai akhirnya beliau berduel, pada waktu itu hampir 1 jam lamanya berduel. Dan kaum muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Apakah Sayyidina Ali ini termasuk yang dibunuh atau enggak. Mereka itu hanya termangu, terkesima. Kenapa? Karena mereka nggak kelihatan. Debu itu berterbangan. Sehingga mereka itu tidak kelihatan. Mana Sayyidina Ali, mana Sayyidina Abdul Wud. Subhanallah, suatu waktu ketika dia itu sudah, dan Sayyidina Ali sempat tergores ya. Tergores punggungnya pada waktu itu. Nah, pada waktu Sayyidina Ali mempunyai kesempatan, maka kemudian ditebasnya kakinya sehingga dia tersungkur ke bawah. Ketika dia bangun, maka ketika mengambil pedangnya, ditebas oleh Sayyidina Ali dan tepat di tengah kepalanya dan menjadi 2 badannya. Itulah Sayyidina Ali. Sehingga Sayyidina Ali kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Begitu dikatakan Allahu Akbar, semua kaum muslim mengatakan Allahu Akbar. Dan subhanallah, begitu debu itu sudah mulai ke bawah dan mulai tampak penglihatan pandangan, ternyata Sayyidina Ali yang memegang kepalanya si Amr bin Abdul Wud pada Nabi Muhammad SAW. Nah ini beliau berani. Jadi pemberani luar biasa gitu. Tapi keras. Jangan sampai ada sebuah kezaliman di depannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kenapa harus ada Sayyidina Umar bin Khattab? Jadi memang ada orang yang harus itu keras. Jadi di Indonesia ini cukup kita ambil sejarah. Mohon maaf ya, kita ini orang Indonesia juga ya. Alhamdulillah saya ini dari segala macam dinasti saya ada. Ibu saya, Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Hinduan. Ibunya itu orang Madura. Masih keluarga Kiai As'ad. Ya, Kiai As'ad yang ada, yang sekarang ini anaknya itu Kiai Khalil, yang ada di situ Bondo. Itu masih saudaranya mbah kita. Dan keluarga dari ayah saya itu juga ada yang Raden, dari Kerajaan Sumeneb. Jadi Mahfud MD itu kan, dia itu RB. Kita juga RB. Kita masih keluarga kesultanan gitu. Jadi kita ini terkadang mohon maaf ya, Indonesia ini entah gimana ya, atau tabiatnya atau gimana. Kadang-kadang kita ini harus ingat sejarah. Kita ini sudah dijajah oleh Belanda ini selama 350 tahun. Nggak ada di dunia seperti itu gitu. 350 tahun. Nggak sadar-sadar juga kita itu dijajah begitu. Sehingga kadang-kadang nggak terlecut kita. Nggak sadar-sadar kecuali dengan kekerasan. Ya mungkin Allah Ta'ala mengirim seperti Habib Rizik ya, seperti Habib Bahar, yaitu untuk supaya untuk melecut kita. Kalau nggak ada mereka, siapa yang berani? Coba buktinya, mana yang bisa menandingi Habib Bahar ataupun Habib Rizik bin Syihab yang selain Habaib? Mana di antara mereka? Nggak ada yang berani. Nah, itu salah satu rahmat. Kalau nggak ada mereka, tambah parah lagi Indonesia ini, negara ini. Jadi alhamdulillah ada yang seperti itu. Walaupun kita sendiri ya, walaupun Habib Bahar itu ada murid kami ya, dan bahkan sempat saya waktu dia keluar, telepon saya pada sore harinya, dan dia bilang, Beb, saya ini sekarang disambut ratusan ribu orang yang menyambut saya. Ya sebetulnya bukan dia yang memerintahkan mereka untuk menyambut ya, wallahualam, tapi mereka karena cinta kasihnya mereka kepada Habib Bahar, sehingga mereka itu banyak berkumpul ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang pada waktu itu.
Dan dia katakan, saya sempat berpesan kepada dia, Beb, ente sudah di penjara sekian lama, tolong lebih arif, lebih bijak, berdakwalah dengan siasat, gitu ya. Nah, tapi nggak bisa dipaksakan Habib Ahmad. Ana sama antum mungkin sama ya. Dakwanya caranya lemah lembut gitu. Ada orang yang nggak bisa. Dia tuh nggak tahan. Melihat sebuah kemungkaran itu tidak tahan. Melihat sebuah kezaliman itu tidak tahan. Dan insya Allah yang lemah lembut pun di antara ulama juga seperti itu. Cuma caranya beda. Kita merangkul. Tapi ada yang memukul. Gitu. Kalau nggak ada yang memukul, semua merangkul, kita jadi babu terus. Jadi artinya perjuangan orang ulama yang keras ini, yang dikatakan Nabi SAW, afdul jihad kalimatu haqqin urida biha batil. Jadi sebaik-baik jihad itu adalah sebuah kalimat yang benar yang diutarakan di depan raja yang zalim. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak ada yang seperti itu, maka akhirnya kita dosa semuanya. Karena kan amar ma'ruf nahi munkar itu kan harus dilaksanakan. Yang punya tangan dengan tangannya, yang punya lisan dengan lisannya, yang punya harta dengan hartanya, yang nggak bisa ya udah dengan hatinya gitu loh. Jadi artinya untung masih ada seperti mereka-mereka ini yang berani untuk menampakkan sebuah kebenaran. Kalau tidak kita dosa semuanya gitu loh. Artinya perjuangan mereka itu lebih banyak berkorban ketimbang kita, Beb Ahmad. Nah, kita ini melemah lembut. Kita ini kan diterima oleh semua kalangan karena kita lemah lembut. Tapi orang seperti dia dimusuhi banyak orang. Nah, mungkin kita nggak dimusuhi gitu. Nah, jadi lebih berat seperti beliau. Nah, jadi memang fenomena yang semacam ini harus ada di dunia ini ya. Jadi harus ada. Oleh karenanya di dalam pendidikan itu nggak boleh dengan cara lembut. Salah itu dengan cara lembut. Harus ada kekerasan juga. Karena Pak setan itu satu-satunya takutnya itu dengan kekerasan. Nah, kalau seumpama yang semacam itu tidak dibenarkan, ya, dengan mengatakan itu hak asasi manusia sebagai, loh kenapa di penjara itu harus ada kekerasan? Kenapa harus ketika investigasi itu harus ada kekerasan? Kalau memang tidak boleh. Nah, ini kan juga untuk membenarkan, untuk meluruskan, untuk menjadikan orang itu baik kembali, pembinaan katanya di penjara pembinaan. Nah, ini kan juga pembinaan anak kita. Harusnya seperti itu dong. Jangan cuma ambil satu-satunya. Nah, kita ini kadang-kadang kalau nggak ada orang yang berani, kita ini nggak tampak, nggak kelihatan. Gitu. Jadi jazakallah khair, Habib Rizik, ya, Habib Bahar, semoga Allah panjangkan umurnya mereka berdua, ya. Dan kita harus menyikapi segala hal itu, ya. Jangan cuma dengan hawa nafsu, jangan. Nah, tapi kita sebagai habaib kita sudah sadar. Karena apa? Sebagaimana katakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, al-habaib fi kulli waqt mabghud wa mahbub. Jadi kita ini harus siap. Di setiap saat itu ada yang benci sama kita, ada juga yang cinta kepada kita. Jadi kita nggak ada tuntutan. Tuntutan kita cuma satu, Allah ridho, Rasulullah bangga dan senang dengan. Kebanyakan habib-habib sekarang ini yang lihat, mereka memakai dalil fagil mugaddam kasar silah. Woi, fagil mugaddam itu mematahkan pedang. Itu orang nggak boleh ceramah keras jangan, ceramah tegas jangan, lo diem aja. Ajarin dakwahnya Nabi, lembutnya Nabi, senyumnya Nabi. Bagaimana ini? Kita orang ini yang ceramah tegas tidak pernah menghilangkan kelembutan Nabi. Kita jelaskan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana adab Nabi. Nah, ini orang yang ceramahnya lembut-lembut, jangan hilangkan juga ketegasan Nabi. Oh, Habib Bahar ceramahnya marah-marah, ceramah matanya merah, ceramah kayak mau perang. Ini orang kayak nggak tahu hadis yang mengatakan karena Rasulullah SAW idza khataba marrat ainahu. Kalau itu mau tahu, Nabi Muhammad kalau lagi khutbah, lagi ceramah, marrat ainahu, merah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, suaranya Nabi meninggi, keras, tinggi suaranya Nabi. Jadi jangan itu cuma tahu Nabi itu lembut, Nabi itu begini-begini. Tadi bilang, harus ceramahnya keras berapi-api. Ada punya kaki Rasulullah idza khataba ihmarat ainahu. Itu melawan itu hadis itu. Itu membantah itu hadis. Nabi Muhammad idza khataba, kalau dia berkhutbah, berceramah, ihmarat ainahu, merah kedua matanya. Wa ala sautuhu, meninggi suaranya, tinggi. Suara tinggi gimana? Gini. Suaranya tinggi. Wa ishtadda ghadabuhu, bertambah kemarahannya. Hatta ka'annahu kabun diri jaisin. Sehingga Nabi kalau lagi khutbah, lagi dakwah, lagi ceramah,
Beliau kamundir jaisin sebagai pemberi peringatan perang. Sabbahakum, masahakum. Woi, pagi ini kita akan diserang, kalian diserang. Sore ini kalian akan diserang. Orang kalau ngasih peringatan perang gimana sih? Masa? Pagi diserang, sore diserang. Makanya sering bilang udah. Ente orang dengan dakwahnya ente. Kita orang tegas, tapi kita tahu kelembutan Nabi Muhammad. Bukan kita nggak tahu. Udah jangan ajarin kita orang tentang akhlak, tentang adab, jangan. Kita paham itu. Kita paham. Bahkan bisa kalau mau diadu yuk kita adu. Murid-murid pesantren anak sama murid-murid siapa, kita adu bagaimana akhlak adab mereka. Bahkan di dalam lapas, itu anak-anak yang ngaji mana dalam lapas, mereka tidak berani jalan belakangnya. Itu orang masih berani. Anak-anak lapas, anak-anak penjara, ngebelakangin anak mereka nggak berani. Jalannya mundur. Anak ajarkan akhlak, anak ajarkan adab. Cuma kan itu orang begitu. Anak ini nggak punya YouTubean, channel-channelan, anak nggak tahu begitu, nggak paham. Cuma itu orang begitu. Habib Bahar ceramah keras, itu orang masukin. Anak lagi ngajar, kenapa itu orang masukin? Anak lagi bahas akhlak Nabi, adab Nabi, kenapa itu masukin? Anak lagi bahas bagaimana Amr bin As dipanggil oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika dia mau merubuhkan rumah orang Yahudi. Sampai-sampai itu Yahudi masuk Islam karena rahmat akhlak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa kita taruh? Jadi terkadang gulubukum ma'i wa suyufuhum alayya. Wa gulubukum ma'i wa suyufukum alayya. Hati ente ada cinta sama anak, tapi pedang itu terhunus juga. Maksudnya apa? Terkadang yang mencelakai kita ya orang-orang kita sendiri. Terkadang yang celakain kita, yang bikin kita ini ya orang-orang kita sendiri terkadang. Tapi Allah alam, anak nggak mau tahu besar itu. Habib Bahar intoleran. Oh, intoleran. Kita tahu. Ketika anak di lapas Gunung Sindur, itu di lapas Gunung Sindur karena SOP-nya memang seperti itu. Malam itu nggak boleh keluar. Malam takbiran keluar. Sebagian aja, nggak semua. Hanya anak-anak santri. Ketua gereja dan pengurus-pengurus gereja datang ke anak Habib, minta tolong Habib. Barangkali Habib tokoh di sini. Habib di sini tokoh, Habib di sini banyak pengikut. Barangkali kalau Habib yang minta izin diperbolehkan. Anak datang minta izin. Kalau kita malam takbiran bisa keluar. Kita Muslim punya hak untuk keluar merayakan malam takbiran. Kenapa mereka yang Nasrani tidak bisa tak keluar untuk melakukan malam misahnya mereka? Siap Habib, dikasih izin. Itu anak intoleran. Itu mau tahu nanti di penjara kayak bagaimana? Semua anak rangkul. Anak nggak pandang agamanya enggak, anak nggak pandang sukunya enggak, anak nggak pandang warna kulitnya enggak. Mau yang agama Kristen, Nasrani, Katolik, Buddha, Hindu, semuanya anak rangkul. Mau yang warna kulitnya hitam, putih, kuning, coklat, semuanya anak rangkul. Nggak ada suku-sukuan. Suku apapun, mau Indonesia Timur, mau Sulawesi, mau Maluku, mau Papua, mau Sumatera, mau Aceh, mau dari Sabang sampai mau Jawa, mau Sunda, semuanya. Ada bilang kita satu. Intoleran. Terserah itu bilang intoleran. Itu mau caci, mau maki, bahar di sini silahkan. Anda tidak perlu.